salah satu layanan yang memperkenalkan seseorang terhadap lingkungan hidupnya yang dapat diselenggarakan baik dalam pertemuan umum klasikal maupun kelompok. Yang kedua, layanan informasi. Nah, layanan informasi merupakan layanan yang kemungkinan satu individu dan individu lainnya memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk menggali diri sendiri dan lingkungan di sekitar. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan kemampuan bakat, minat terhadap individu yang dapat mengakibatkan siswa yang bersangkutan dapat berkembang secara optimal. Nah, penempatan dan penyaluran ini dapat melakukan sebuah pengamatan langsung, analisis hasil belajar, ataupun himpunan data, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Nah, maksud dari konseling perorangan ini atau individu itu untuk memungkinkan siswanya mendapatkan layanan langsung atau secara tatap muka dengan konselor ataupun guru BK-nya dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu ataupun siswa melalui kegiatan kelompok. Nah, tujuannya itu untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi kepada peserta layanan. Layanan konseling kelompok bisa diartikan juga suatu upaya bimbingan konselor yang membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan suatu layanan di mana konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau pembimbing terhadap seseorang konsulti yang memungkinkan dirinya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Tujuannya ini agar klien atau siswa. Yang kedelapan, layanan mediasi. Adapun layanan mediasi merupakan suatu layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak ataupun lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Nah, layanan ini bertujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 bidang bimbingan konseling. Apa aja sih 4 bidang bimbingan konseling? Yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial ini, pelayanan bimbingan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal
dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Nah, di bidang ini, pemantapan kemampuan berkomunikasi baik melalui lisan maupun tulisan. Dan di bidang ini juga dirinci sebagai pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, produktif dengan teman sebayanya. Nah, mereka menaati peraturan, kondisi, dan tuntutan sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitarnya. Orientasi tentang hidup ini. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Bidang ini merupakan pelayanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Di bidang ini memuat pokok-pokok tentang pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi berbagai sumber belajar, serta disiplinnya belajar dan berlatih lebih baik secara mandiri ataupun kelompok. Yang terakhir ataupun yang keempat, bidang bimbingan karir. Nah, di bidang bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan konseling ditunjukkan untuk mengenal potensi diri kliennya yang mengembangkan dan menetapkan pilihan karir pada dirinya sendiri. Bimbingan ini memuat pokok-pokok pengenalan terhadap dunia kerja dan usaha untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pemahaman diri itu berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkannya. Pemanfaatan informasi tentang kondisi tuntutan dunia kerja. Sekian dari hasil penjelasan yang saya berikan tentang pola 17+. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.